Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Maulana Ahmad dengan NIM 24252016. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah sistem paradigma. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Yang pertama yaitu algoritma dalam media sosial adalah sekumpulan aturan matematis yang menentukan sebuah data perilaku. Sistem dari algoritma media sosial ini adalah memantau segala hal yang kita lakukan dalam bersosial media yang kemudian dapat memberikan timbal balik berupa suatu tayangan yang kita sukai. Algoritma juga berperan dalam menyaring konten agar tetap relevan dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna dalam bermedia sosial. Biasanya, algoritma dalam media sosial membantu menerbitkan dan meningkatkan kualitas konten. Dan selanjutnya yang B, menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Menurut saya, ini adalah bentuk pelanggaran privasi, meskipun teknologinya sendiri termasuk bagian dari kemajuan zaman. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya teknologi data science itu sendiri sering bermanfaat. Dengan teknologi ini, perusahaan bisa memahami perilaku pengguna, membuat rekomendasi yang personal, bahkan membantu dalam bidang kesehatan dan keamanan. Misalnya YouTube, menyarankan video yang sesuai dengan minat kita, atau aplikasi kesehatan bisa memprediksi resiko penyakit berdasarkan pola hidup kita. Jadi, intinya data science bukanlah hal yang buruk, tetapi harus ada batasan dan regulasi agar tidak disalahgunakan. Tanpa itu, justru bisa menjadi ancaman besar terhadap privasi dan demokrasi. Dan yang C adalah, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna. Jadi, kalau kita bicara soal sistem rekomendasi di media sosial seperti di TikTok, Instagram, atau YouTube, pertanyaannya adalah apakah itu mendidik atau justru membatasi cara berpikir kita? Menurut saya, dua-duanya bisa terjadi. Sistem rekomendasi itu bisa sangat membantu dan mendidik, tetapi juga membuat kita berpikir sempit kalau tidak berhati-hati. Contohnya, jika kita sering menonton video edukasi, misalnya tentang sains, sejarah, atau tips belajar algoritma di YouTube, akan menyarankan lebih banyak konten yang mirip. Itu bagus banget karena kita bisa belajar terus tanpa harus capek-capek mencari manual. Jadi di sisi ini algoritma ini mendidik dan mempermudah akses informasi. Tapi masalahnya itu hanya menampilkan konten yang kita sukai atau yang sering kita tonton. Jadi kalau kita hanya tertarik menonton satu sudut pandang saja atau suatu jenis konten terus-menerus, lama-lama kita akan terjebak dalam gelembung informasi yang bisa disebut juga filter bubble. Oke. Dan soal nomor 2 yaitu, menurut Anda apa komponen sistem yang berubah, manusia atau teknologi atau proses dalam transformasi ini? Oke, menurut saya kalau dilihat dari perkembangan dunia perbankan sekarang, yang berubah itu tidak cuma satu aspek, tetapi 3 komponen utama berubah sekaligus: teknologi, manusia, dan proses. Yang pertama, perubahan teknologi. Dulu kita sering ke bank buat setor uang. Sekarang cukup buka aplikasi di HP atau mobile banking, chatbot, bahkan teller digital. Yang kedua, proses bisnisnya juga berubah. Dulu proses transaksi
panjang dan banyak tahapan. Sekarang semua jadi cepat, otomatis, dan efisien. Yang ketiga, manusianya juga berubah. Pegawai bank seperti teller atau customer service sekarang tidak cuma melayani transaksi. Mereka berubah menjadi konsultan layanan yang tugasnya membantu nasabah mengambil keputusan finansial. Yang B, dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan perbankan. Dampak positifnya yang pertama yaitu jelas banget, lebih efisien dan praktis. Nasabahnya juga bisa transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, bank juga hemat biaya operasional karena tidak butuh banyak cabang dan karyawan seperti dahulu. Yang ketiga, pegawai bank pun bisa naik kelas menjadi konsultan yang kerjanya lebih strategis. Tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu beberapa pekerjaan menjadi hilang karena tergantikan oleh sistem otomatis. Yang kedua, nasabahnya yang tidak terbiasa teknologi, seperti orang tua atau masyarakat desa. Kadang mereka bingung memakai aplikasi digital tersebut. Dan yang terakhir yaitu interaksi manusia menjadi kurang. Padahal sebagian orang lebih nyaman dilayani secara langsung. Dan yang C, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambahan dan dalam ekosistem perbankan digital. Menurut saya, peran pegawai bank harus disesuaikan. Mereka tidak cuma jadi pelayan transaksi, tetapi bisa juga menjadi penasihat finansial. Dengan cara mereka juga harus paham produk keuangan seperti investasi, pinjaman, dan asuransi. Jadi, bisa memberikan solusi bukan cuma jawaban pertanyaan. Dan kedua, pegawai harus dilatih kemampuan digital agar bisa membantu nasabah melayani layanan tersebut. Dan soal nomor 3, yaitu apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak berhati-hati saat memakai komputer. Contohnya tidak memakai antivirus, memakai password lemah sehingga mudah dihack atau mengklik sembarangan link tidak sengaja klik link judul. Menurut saya, keamanan informasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sistem, tetapi juga sangat bergantung kepada perilaku pengguna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan tindakan yang tampak sepele, namun bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Misalnya, mereka tidak memasang antivirus, menggunakan password yang mudah ditebak, atau sembarangan memencet tautan, bahkan kadang tanpa sengaja memencet link judul. Kejadian tersebut dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, sama seperti loker yang terbuka bisa mengundang pencurian. Sistem digital tidak aman jika bisa menjadi celah bagi peretas yang mau mencuri data-data penting. Dan yang kedua yaitu apakah kesalahan tidak memakai antivirus atau password lemah atau klik sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sangat besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di SIAKAT. Kesalahan yang berasal dari pengguna seperti tidak memakai antivirus, password lemah, atau asal klik tautan sembarangan itu dapat menimbulkan risiko keamanan dan juga berbahaya. Bahkan kadang lebih parah dibandingkan dengan bug atau kesalahan teknis di sistem SISCAT. Misalnya kesalahan dari sisi pengguna sering menjadi celah utama bagi hacker untuk masuk.
misalnya melalui serangan phishing atau data dapat menyusup dan menyebabkan kerusakan semakin meluas. Ketiga yaitu, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, menurut saya, pengalaman pribadi saya, yaitu dua jenis kesalahan tersebut sama-sama bisa menimbulkan masalah bagi keamanan pribadi. Saya pernah asal klik link dari email yang kelihatan meyakinkan saya, ternyata itu akun phishing. Akun email saya langsung terkena bobol dan saya langsung mengganti semua password akun penting satu persatu. Ini jelas karena klien saya sendiri. Sebagai pengguna telah klik link tautan dan menjadikan saya mengganti semua akun pribadi. Saya sadar bahwa kesalahan pengguna dan kesalahan sistem sama-sama beresiko, dan juga kesalahan pengguna biasanya kurang berhati-hati atau kurang tahu. Yang ketiga yaitu, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City. Yaitu karena membangun Smart City itu tidak cukup hanya dengan teknologi canggih, aplikasi modern, atau sistem digital, karena akhirnya siapa yang menggunakannya semua itu ya masyarakat sendiri. Di banyak daerah, budaya masyarakat masih sangat kuat dalam hal komunikasi langsung. Mereka lebih percaya interaksi tatap muka dengan lurah atau RT atau tokoh masyarakat lainnya. Buat mereka, menyampaikan keluhan langsung sambil ngobrol dianggap lebih efektif dan manusiawi daripada mengisi form digital atau mengakses aplikasi yang mungkin membingungkan. Jadi, teknologi kalau tidak disesuaikan dengan kebiasaan dan cara berpikir masyarakat lokal, maka secanggih apapun aplikasi tidak akan digunakan. Jadi, intinya budaya lokal itu seperti bahasa sehari-hari. Kalau teknologi tidak bisa bicara dalam bahasa itu, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menggunakannya. Yang B, menurut Anda, apakah aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya, semua mempunyai peran, tetapi yang paling kunci adalah kombinasi antara pemerintah dan dunia pendidikan. Kenapa? Karena pemerintah mempunyai kekuatan kebijakan dan infrastruktur. Mereka bisa memastikan bahwa semua warga, baik di kota maupun desa, mempunyai akses internet, perangkat, dan layanan digital. Pendidikan adalah akar dari perubahan mindset. Sekolah dan kampus bisa menanamkan budaya digital sejak dini, bukan hanya mengajarkan teknologinya, tetapi juga berpikir kritis, etika digital, dan penggunaan teknologi untuk kebaikan bersama. Swasta tentu penting juga, karena biasanya lebih cepat dan inovasi. Yang keempat, yaitu masyarakat juga perlu dilibatkan, terutama dalam bentuk literasi digital dan peningkatan partisipasi, tapi mereka tidak bisa dorong sendiri tanpa ada fasilitator dan pemerintah atau lembaga pendidikan. Oke, sekian dari menjawab pertanyaan ujian tengah semester tersebut. Bila ada salah ucap atau kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.